Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang makanan bergizi. Ya, bersama aku Kak Prima. Setelah sebelumnya kita belajar tentang makhluk hidup dan tak makhluk tak hidup, sekarang kita akan belajar mengenai makanan bergizi ya teman-teman. Kita mulai makanan dari makanan bergizi itu ada apa aja sih Kak? Yang pertama ada namanya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ada dalam makanan ya teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai sumber energi utama tubuh. Terus untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh, untuk membantu menjaga massa otot, untuk membantu pertumbuhan supaya pertumbuhan kita nggak terhambat ya teman-teman, dan agar pencernaan kita jadi lancar. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti beras, jagung, gandum, itu termasuk dalam serealia, teman-teman. Terus ada umbi-umbian. Contohnya apa, teman-teman? Seperti singkong, ubi jalar, kentang, talas, dan masih banyak lagi sebenarnya. Terus ada biji-bijian atau kita sering sebutnya kacang-kacangan. Ada kacang kedelai dan kacang hijau gitu. Nah, kebutuhannya berapa sih per hari? Yaitu kebutuhannya adalah 225 sampai 335 gram per hari, teman-teman. Maka dari itu kita biasanya kalau sarapan atau kalau makan siang dan makan malam, kita makan nasi untuk memenuhi sejumlah ini, 225 sampai 335 gram per hari. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, tulis dulu ya. Nanti kita bahas pas pertemuan besok. Nah, lanjut. Dampaknya apa? Dampaknya kalau terlalu banyak, kita bisa jadi diabetes, terus obesitas, kolesterol juga meningkat, penyakit jantung, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi, nama lainnya. Nah, sebaliknya, kalau terlalu sedikit apa sih, Kak? Dampaknya adalah ketosis. Ketosis ini mungkin kalian baru dengar ya. Jadi ini buat pengetahuan aja. Ketosis ini adalah di mana tubuh ini menggunakan lemak sebagai sumber energi karena karbohidratnya udah nggak ada. Gitu ya teman-teman. Lanjut, kita ke protein sekarang. Nah, kalau protein fungsinya adalah sebagai zat pembangun untuk membangun tubuh kita, sebagai untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, untuk membentuk enzim, hormon, dan darah, dan untuk pertahanan tubuh dari infeksi virus dan bakteri. Gitu. Nah, sekarang contohnya adalah protein ini terbagi jadi dua ya, teman-teman. Ada protein nabati dan protein hewani. Teman-teman harus ingat, ini karena gampang banget. Protein nabati. Nabati artinya dari tumbuh-tumbuhan. Diingat ya, teman-teman. Setiap dengar kata nabati artinya dari tumbuh-tumbuhan. Seperti tempe, tahu, oncom, dan serealia yang udah kita bahas sebelumnya. Dan yang kedua, protein hewani. Nah, seperti namanya, hewani. Artinya dari hewan. Nah, contohnya adalah dari daging hewan dan organ dalamnya, terus ada susu, telur, ikan, kerang, udang, ayam, dan jenis burung-burung lainnya. Nah, kebutuhannya ini antara perempuan dan laki-laki cukup beda ya, teman-teman, kebutuhan protein. Untuk perempuan yaitu 56 sampai 59 gram per hari, dan untuk laki-laki 62 sampai 66 gram per hari. Jadi laki-laki lebih banyak gitu. Lanjut. Nah, dampaknya apa kalau terlalu banyak? Dampaknya kalau terlalu banyak justru kita semakin kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium, terus kita perutnya jadi sembelit, dan merusak hati dan ginjal. Kenapa bisa merusak hati dan ginjal sih, Kak? Itu karena kalau kita terlalu banyak protein, ginjal dan hati kita bekerja lebih keras. Jadi kita usahain jangan terlalu banyak mengkonsumsi protein, gitu. Nah, sebaliknya, kalau terlalu sedikit, itu kenapa, Kak? Kalau terlalu sedikit anemia atau kekurangan darah. Tadi kita udah belajar ini fungsi dari protein itu adalah untuk pembentukan darah. Nah, sekarang kalau misalkan terlalu sedikit konsumsi protein, anemia, jadi kekurangan darah. Terus kalau di ibu hamil, jadi kelahirannya prematur atau belum sampai ke usia 9 bulan kehamilan. Terus bisa jadi anaknya juga keguguran. Dan pertumbuhan jaringannya nggak normal, teman-teman. Itu bisa ada kemungkinan.
Jadi untuk ibu hamil memang disarankan untuk konsumsi protein yang cukup dilebihkan konsumsi proteinnya. Kita lanjut ke lemak ya teman-teman. Nah, lemak fungsinya adalah sebagai energi selain karbohidrat. Tadi aku udah bilang lemak ini juga punya fungsi sebagai cadangan energi. Cadangan energi. Nah, habis itu juga sebagai pelindung organ penting dalam tubuh. Contohnya apa? Jantung. Jantung kita dilindungi oleh lemak loh teman-teman. Jadi supaya misalkan ada benturan dari luar tubuh kita, ketika mengenai jantung tidak terasa langsung ke jantung. Ada lemak yang menahannya gitu. Nah tadi, sebagai cadangan makanan juga ya lemak ya. Dan melarutkan vitamin A, D, E, K. Kalau kalian susah banget ngafalin vitamin apa aja ya dilarutin oleh lemak, jadi tulisannya adalah vitamin, hafalin aja vitamin A, D, A, D, E, K, A, D, gitu ya. Nah, contohnya sama seperti protein, lemak ini dibagi jadi dua, ada lemak nabati sama lemak hewani. Lemak nabati tadi dari apa teman-teman? Ya, benar. Dari tumbuhan ya. Nah, contohnya adalah alpukat, coklat, kacang almond, minyak zaitun, itu ya contoh-contohnya. Nah, kalau lemak hewani dari hewan-hewanan, benar. Contohnya daging merah. Daging merah tuh teman-teman tahu nggak contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat daging sapi, daging kambing itu warnanya merah, teman-teman. Ada lagi daging domba ya, itu warnanya merah. Beda sama daging putih. Contohnya adalah ayam. Ayam dan ikan itu warnanya biasanya putih dan tergolong memang dalam daging putih ya, teman-teman. Terus selain itu ada telur dan olahan susu. Sama seperti protein juga, kebutuhan antara perempuan dan laki-laki juga beda. Perempuan lebih sedikit membutuhkannya, itu sekitar 20 gram per hari saja. Nah, kalau laki-laki justru butuh lebih banyak, sekitar 30 gram per hari. Oke, teman-teman. Nah, dampaknya apa sih, Kak, kalau terlalu banyak mengkonsumsi lemak? Tadi, kita bisa terkena penyakit jantung dan kolesterol darah. Ini berhubungan, teman-teman. Karena misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak, lemak itu masuk ke dalam aliran darah sehingga menyumbat menyumbat darah yang mengalir sehingga tidak bisa sampai ke jantung gitu. Akhirnya kita bisa terkena penyakit jantung. Terus diabetes dan obesitas itu bisa juga. Penyakit empedu dan liver itu juga bisa dan meningkatkan risiko kanker. Nah, bedanya apa Kak kalau terlalu sedikit mengkonsumsi lemak? Tadi kalau kita tahu fungsinya adalah fungsi lemak itu untuk menyerap vitamin A, D, E, K. Sekarang ya kalau terlalu sedikit artinya apa teman-teman? Sulit untuk menyerap vitamin tersebut. Terus energi tubuh juga semakin berkurang, fungsi sel juga terganggu, dan produksi hormon prostaglandin terganggu. Ini baru ya teman-teman, mungkin teman-teman baru dengar hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin ini nanti akan dipelajari di SMP atau SMA gitu. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengatur tekanan darah dan saraf. Gitu ya teman-teman. Untuk pengetahuan aja, kita kan nambah pengetahuan, semakin banyak ilmu, semakin bisa IPA-nya makin bagus. Oke, kita lanjut ke vitamin dan mineral. Sebelum itu kalau ada yang mau ditanyain dari apa yang aku udah jelasin tadi, teman-teman boleh catat di buku tulis gitu. Hari ini atau besok pas pertemuan nanti lah pokoknya, ditanyain aja langsung gitu ya, biar nggak bingung lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke vitamin dan mineral. Ini cukup banyak ya teman-teman, jadi tolong diperhatiin. Oke. Kita masuk ke vitamin A, teman-teman. Fungsinya adalah untuk, kalau dengar vitamin A pasti teman-teman langsung jawab, fungsi adalah untuk menjaga kesehatan mata. Itu benar. Terus ini juga ada tambahan untuk menjaga kesehatan kulit dan supaya daya tahan tubuh kita semakin kuat. Gitu. Contohnya, dari sumber nabati atau tumbuh-tumbuhan ada dari bayam, wortel, ubi, paprika merah, mangga, dan pepaya. Nah, kalau dari sumber hewannya, ada dari hati ayam, hati sapi itu bisa teman-teman. Telur, dan produk olahan susu. Ini cukup gampang, vitamin A masih cukup gampang. Kita lanjut ke vitamin B. Nah loh, fungsinya lumayan banyak ya teman-teman. Agak panjang, tapi kita coba pelan-pelan ya. Fungsinya adalah untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh dan untuk mengubah karbohidrat tadi jadi energi. Ini adalah fungsi dari vitamin B1. Dihafal ya teman-teman. Fungsi dari vitamin B1. Yang kedua,
untuk mendukung tumbuh kembang janin dan mencegah cacat bawaan lahir. Ini fungsi adalah dari vitamin B9 atau folat. Makanya untuk ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi banyak vitamin B9 agar tumbuh kembang janin ini semakin bagus dan mencegah adanya cacat bawaan lahir. Yang ketiga adalah sebagai metabolisme protein, menjaga otak dan saraf untuk semakin sehat dan menghasilkan sel darah merah. Ini adalah fungsi dari vitamin B6 dan B12. Contohnya apa teman-teman? Nih kita bisa lihat di gambar di kanan bawah. Ada daging, ada ikan, ada telur, ada aneka macam buah dan sayuran, ada kacang-kacangan juga di bawah nih. Dan ada produk olahan susu seperti keju, dan ini kepotongnya teman-teman, keju dan mentega juga ada gitu. Kita lanjut ya. Vitamin C. Nah, vitamin C ini adalah untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah. Untuk membantu penyerapan zat besi, ini juga bisa. Membantu tubuh melawan infeksi. Terus membantu melindungi tubuh. Pokoknya vitamin C ini bagus untuk melindungi tubuh melawan dari infeksi virus dan bakteri ya teman-teman. Terus untuk memelihara jaringan, ikat, dan untuk membantu penyembuhan luka. Jadi kalau misalkan kalian ada luka di kaki, misalkan kalian habis main sama teman-teman, terus jatuh ada luka di lutut. Nah, kalian coba konsumsi banyak vitamin C supaya lukanya ini cepat kering gitu ya teman-teman. Contohnya ada di apa aja sih? Pasti kalian kalau vitamin C identiknya dengan jeruk. Itu benar, kayak ada di gambar nih, ada jeruk. Terus ada jambu merah, ada cabai. Cabai itu juga punya vitamin C, teman-teman. Jadi, kalau masih takut-takut pedas, boleh dilatih dikit-dikit supaya vitamin C-nya bertambah dalam tubuh. Habis ada paprika, ada buah kiwi, ada brokoli, ada pepaya, ada stroberi. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke vitamin. Kalau habis C, vitamin apa, teman-teman? Vitamin D, benar. Nah, fungsinya apa, teman-teman? Vitamin D pasti kaitannya dengan tulang. Di akal ya. Kaitannya dengan tulang, artinya menjaga kesehatan tulang, daya tahan tubuh juga bisa. Ini mencegah osteoporosis. Osteoporosis tahu ya, teman-teman? Supaya tulang kita tidak keropos. Terus mencegah kanker dan hipertensi. Serta mempertahankan kadar kalsium. Nah, kalsium ini yang penting untuk tulang ya, teman-teman. Dan fosfor dalam darah. Contohnya, nih kayak gambar di bawah. Ada ikan dan minyak ikannya tentu, ada jamur-jamuran, ada susu dan produk olahan lainnya, kayak keju dan mentega, ada kuning telur, hati sapi juga bisa. Nah, sebagai tambahan, vitamin D, kalau selain dari makanan itu bisa dapat dari mana sih, Kak? Kita bisa dapat dari berjemur di bawah sinar matahari pagi. Tapi jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalau terlalu lama kulit kita bisa menjadi warnanya lebih sedikit gelap dan justru ada kemungkinan bisa terjadi kanker kulit teman-teman. Makanya harus diperhatikan waktu untuk berjemurnya di bawah sinar matahari. Oke, setelah vitamin D, apalagi Kak? Vitamin E, benar. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ya teman-teman, ingat. Terus untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Untuk menjaga kesehatan kulit supaya kulit kita tetap sehat dan menjaga kondisi pembuluh darah sehingga aliran darahnya lancar. Gitu. Terus contohnya vitamin E bisa dikonsumsi dari mana sih Kak? Dikonsumsi dari kacang almond, kacang kedelai, gandum, bayam, dan brokoli. Ya, teman-teman. Kayak gambar di bawah nih. Oke, kita lanjut ke kalsium sekarang. Kalsium. Kalsium fungsinya untuk apa? Tadi berkaitan dengan vitamin D, teman-teman. Diingat, tadi vitamin D ada disebutin kalsium ya, teman-teman. Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan dan kekuatan gigi. Supaya gigi kita semakin keras dan semakin sehat. Untuk mencegah osteoporosis dan atau pengeroposan tulang. Jadi osteoporosis itu adalah penyakit di mana tulang kita tuh keropos, tidak kuat lagi untuk menahan tubuh. Kemudian untuk menjaga kesehatan jantung itu bisa dan memastikan saraf dan otot bekerja dengan baik.
Contohnya paling gampang kalian minum susu dan olahan lainnya, keju, mentega, itu kalian udah dapat kalsium yang bagus untuk tubuh. Terus dari kacang-kacangan, terutama kedelai, teman-teman, itu bagus banget kalsiumnya. Terus ada ikan. Ikan tuh juga bagus, kalsiumnya banyak. Dan sayuran berwarna hijau, contohnya brokoli dan bayam ya, teman-teman. Oke, kita lanjut sekarang ke magnesium. Ini mungkin kalian baru dengar ya, magnesium. Ini kita sekarang akan pelajari apa sih Kak itu magnesium. Jadi magnesium ini berfungsi untuk menjaga fungsi otot. Terus ini sama berkaitan dengan kalsium tadi teman-teman, untuk menjaga kekuatan tulang juga, memelihara kesehatan jantung dan berperan dalam metabolisme tubuh. Metabolisme itu apa sih Kak? Jadi metabolisme itu adalah proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi proses ini memastikan bahwa segala hal yang di tubuh kita tuh berjalan dengan lancar, kayak gitu ya teman-teman. Contohnya apa? Nih kalian bisa lihat di gambar di bawah. Contohnya ada pisang, ada alpukat, ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan edamame itu kacang-kacangan ya teman-teman. Ada bayam, ada gandum utuh gitu. Lanjut, kita ke zinc. Zinc ini kalian juga pasti baru dengar. Jadi fungsinya apa Kak? Fungsinya adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Perkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jaringan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, tadi kayak vitamin C ya teman-teman, untuk membantu proses penyembuhan luka, dan mendukung tumbuh kembang anak. Jadi kalau kalian masih anak-anak nih, kalian boleh mengkonsumsi banyak zinc supaya kalian tumbuh kembangnya lebih baik. Didapat dari mana aja Kak zinc ini? Dapat dari daging, kerang, kacang-kacangan itu bisa, biji-bijian, susu, telur, dan gandum. Ini kayak gambar di bawah. Ada semua lengkap. Oke, sekian dari aku. Kalau tadi dari seluruh materi yang aku sampaikan ada yang mau ditanyain, boleh ditulis dulu pertanyaannya, nanti pas pertemuan lagi ditanyakan ke aku supaya nggak bingung ya teman-teman. Oke, sekian dari aku, dari Kak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!